Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janu Hindarto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman dasar. Adapun yang akan saya bahas antara lain, yang pertama adalah konsep dasar pemrograman komputer yang meliputi apa saja itu komponen program, kemudian procedural versus object oriented programming, dan compiler versus interpreter. Kemudian kita akan membahas tentang bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman C++ dan IDE yang bisa digunakan untuk C++. Kemudian kita akan meningkat nanti ke variabel, gitu. Untuk itu perlu tipe data dan ada operator di sana, gitu ya. Kemudian untuk membuat program diperlukan sebuah statement kontrol, gitu ya, kontrol proses, yaitu struktur kontrol keputusan maupun struktur kontrol perulangan. Yang terakhir, kita sedikit meningkat ke tipe data yang terstruktur, yang lebih kompleks, yaitu tentang array, gitu ya. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, tentang komponen daripada program. Ini hanya mereview. Kita tahu ada algoritma, ada struktur data, ada bahasa pemrograman. Tiga hal itu yang penting kita ketahui, di mana algoritma ini merupakan kerangka utama daripada program, gitu. Kerangka yang menentukan instruksi-instruksi atau perintah-perintah daripada program itu berdasarkan algoritma. Algoritma itu apa? Yaitu ya urutan langkah-langkah atau set of steps, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah tentunya, begitu. Ini sudah dibahas di topik sebelumnya. Kemudian tentang struktur data. Mau tidak mau membuat program pasti melibatkan data, ya toh. Data diolah menjadi informasi. Data itu perlu disusun. Struktur data adalah susunan data di RAM, di random access memory, gitu ya. Yang tentunya pembicaraan struktur data meliputi nilai data, gitu. Hubungan di antara data bagaimana, ini yang pokok. Apakah nanti kita akan sampai hanya array, gitu ya. Kemudian ada operasi pada data, ini ya. Bagaimana melakukan insert, gitu ya, melakukan delete, mengambil data, menghapus, dan mencari data. Ini ruang lingkupnya struktur data. Nah, kemudian bahasa pemrograman, tentunya kita nanti akan membahas menggunakan bahasa C++ tapi prosedural. Kita tahu bahwa bahasa itu adalah set of sentences, himpunan kalimat-kalimat, di mana kalimatnya itu disusun dengan kata. Jadi kalimat itu susunan kata, jadi disusun ya dengan struktur tertentu. Nah, kata itu apa? Kata itu simbol, sehingga kita di bahasa pemrograman nanti akan menjumpai simbol-simbol, kata-kata, keyword, gitu ya, reserved word yang akan kita gunakan sebagai vocabulary sebuah bahasa, gitu ya. Dan kita akan menemui grammarnya, sintaknya, aturannya, bagaimana kata itu dibentuk. Itu yang intinya dalam bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman itu termasuk dalam formal language. Nah, formal language itu versusnya adalah natural language, yang bahasa alamiah, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Di mana bahasa natural itu bahasa yang
dipakai oleh masyarakat, kemudian dipelajari oleh ahli bahasa, baru ditentukan sintak dan vocabnya, begitu ya. Berbeda dengan formal language, diciptakan ada penciptanya, siapa menciptakan C, siapa menciptakan Java, C++, Python, itu semuanya ada menciptakan, diciptakan dulu aturannya, sintaknya seperti apa, keywordnya apa saja diciptakan, baru para programmer menggunakannya. Itu perbedaannya. Kemudian sedikit tentang prosedural dan object oriented programming. Yang kita gunakan ini adalah C++ yang bisa hybrid gitu ya, bisa prosedural dan bisa OOP. Perbedaannya apa? Paradigma ini hanya pada cara pandangnya ya, tentunya secara real berbeda gitu ya, tapi permasalahan komponen dan seterusnya sama-sama masalah pemrograman. Prosedural itu memandang program adalah suatu urutan instruksi ya, perintah-perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi mirip-mirip algoritma yang sudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman gitu ya. Atau fokus utamanya adalah fungsi atau prosedur kalau di Pascal ya, yang beroperasi pada data. Jadi fungsi-fungsi itu beroperasi pada data gitu ya. Program besar terbagi dalam program unit kecil yang disebut subprogram. Nanti setelah pembahasan pemrograman dasar ada pembahasan tentang subprogram, fungsi, bagaimana membuat fungsi sendiri. Karena permasalahan semakin besar maka dibagi-bagi sehingga tekniknya ini top down gitu ya. Sedangkan object oriented programming OOP itu program adalah serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi menekankan pada data yang sedang beroperasi dan bukan pada fungsinya. Objek itu mempunyai kelas gitu ya. Objek itu instan dari sebuah kelas ya. Apa itu objek? Objek di sana isinya ada datanya, ada atributnya, dan ada fungsinya juga. Fungsinya sering disebut metode gitu ya. Pada objek itu ada data dan fungsi itu menyatu jadi satu begitu ya. Sedangkan pada prosedural, data dan fungsi itu ya terpisah gitu, sendiri-sendiri. Ya. Seperti itu program dibagi ke dalam apa yang disebut objek yang tadi. Itu sedikit saja. Jadi biasanya orang Java itu full OOP, tidak bisa prosedural. Kalau C++ itu C yang dikembangkan untuk keperluan object oriented programming, tapi masih bisa untuk prosedural. Sekarang bagaimana program itu dibuat, prosesnya. Jadi dimulai dari seorang programmer untuk menuliskan sebuah program. Tentunya nanti kita akan membuat program, kumpulan deretan instruksi-instruksi yang kita tulis itu, kemudian program ditulis dan disimpan menggunakan text editor IDE, kita akan bicara itu. Kemudian instruksi di dalam bahasa pemrograman itu termasuk high level language gitu ya, yaitu sangat dekat dengan bahasa manusia ya, pakai bahasa Inggris ya. Di sana ada kata-kata ya kebetulan yang menciptakan berbahasa Inggris sehingga menggunakan bahasa Inggris. Program itu bagaimana? Program itu supaya bisa diproses oleh mesin komputer, maka diperlukan translation, penterjemah bahasa pemrograman, penterjemah program. Apa itu? Iya, itu sebuah program juga, sebuah software atau special komputer program yang tergolong translator ya, yang akan menerjemahkan program yang ditulis oleh programmer ke dalam ya bentuk-bentuk yang dipahami oleh komputer, yaitu dalam bahasa mesin istilahnya, dalam bentuk kode biner.
komputer lalu melakukan eksekusi. Ya, ini ya. Bahasa mesin itu perintah-perintahnya kemudian mengeksekusi dan dapat menghasilkan output yang dikehendaki oleh programmer. Di sini ada dua macam bagaimana cara translator itu, maka ada yang compiler versus interpreter gitu ya. Secara umum ya keduanya adalah sama gitu. Sama-sama sebagai translator dari high level programming language ke dalam machine language gitu ya, bahasa mesin. Hanya bedanya kalau compiler itu diterjemahkan secara keseluruhan gitu ya. Tidak akan dieksekusi atau tidak akan dijalankan kalau masih ada bagian program yang error ya, sintak error, secara sintak itu error. Sedangkan pada interpreter itu dikerjakannya pada ya per baris. Jadi setiap perintah dikerjakan, dieksekusi. Kalau ada operasi situ dilakukan. Kebetulan kalau berikutnya ada statement yang salah, baru dia oh ini salah begitu ya. Ini dianggap interpreter kurang efisien karena sesuatu yang masih ada error. Kenapa harus sudah diterjemahkan, sudah dijalankan begitu. Untuk bahasa tertentu seperti bahasa Java itu menggunakan dua-duanya. Interpreter untuk membantu programmer di dalam menuliskan programnya di situ. Pada waktu diketik kok ada mengandung error, di situ ada keterangannya. Oh ini errornya ini dan seterusnya. Belum dilakukan compiling gitu ya. Untuk C++ kita akan menggunakan compiler seperti itu. Bagaimana program itu dibuat gitu ya, tahapannya secara garis besar. Untuk membuat program ini diawali dengan analisis permasalahan, yaitu perancangan algoritma. Jadi masalah dianalisis dulu, difahami, didalami, kemudian sampai menemukan ide-ide solusi, baru dirancang algoritmanya ya. Kalau mau ditulis dalam bentuk flowchart atau pseudocode, silakan. Kemudian baru menulis program. Setelah itu memasukkan program di dalam IDE atau text editor di situ, kemudian dijalankan ya, menggunakan compiler. Situ apakah ada error dan seterusnya, itu diuji hasil program. Hasilnya bagaimana? Bisa error karena sintak ya, bisa error karena running error ya, salah tipe dan seterusnya, atau bisa output error yang paling berat. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Sebagai gambaran, misalkan kita akan menyelesaikan permasalahan apakah n adalah bilangan prima, maka ya kita lihat dulu secara analisis. Inputnya tentunya n, outputnya ya keputusan prima atau bukan ya, true atau false. Kita definisikan variabel outputnya ini prima atau bukan gitu ya, true atau false. Kemudian bagaimana langkahnya, algoritmanya? Tentunya dianalisis dulu secara mendalam, prima itu apa, bilangannya tidak habis dibagi manapun dan seterusnya gitu ya. Maka dari analisis diperlukan operasi di situ. Operasinya apa? Di situ perlu, karena tidak habis dibagi maka perlu operasi modulo gitu. Kemudian juga dicek modulunya apa, tidak di modulo 2 misalkan sama dengan berapa gitu dan seterusnya, atau di modulo pembagi sama dengan berapa, ini ngecek apakah sama dengan suatu begitu dan seterusnya. Kemudian yang merupakan bilangan prima itu ya misalkan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini bagaimana menyelesaikannya? Ini harus mulai muncul ide-ide solusi. Ini tadi hanya proses
analisis gitu ya. Solusi bisa diturunkan dari definisi langsung dan seterusnya. Nah, maka ini saya cut secara cepat saja bahwa ada orang yang menyelesaikan prima seperti ini, misalkan langsung dari definisi. Ya, ini program, kita belum menjelaskan itu programnya, tapi ya untuk itu oke. Nah, jadi program di sini kalau kita lihat bahwa di sini intinya di sini mulai inputnya di sini cin, ini ada perintah untuk input, nanti kita akan ke sana. N itu dimasukkan lalu diulang prosesnya P mulai dari 2 sampai dengan N-1 karena tidak habis dibagi manapun kecuali 1 dan dirinya sendiri begitu. Nah, lalu dicek dengan operasi modulo P sama dengan 0 enggak? Nah, kalau habis sama dengan 0 kan. Sisanya 0 itu habis, maka kalau ada yang membagi maka primanya false, break itu keluar dari perintah for ini. Nah, jika prima true maka ini hanya outputnya, si out itu output, N adalah prima, jika tidak maka N bukan prima. Itu sekilas saja. Sekarang kita akan masuk ke apa itu C++, secara cepat saja, bahwa C++ itu di sini termasuk general purpose object oriented programming sebetulnya, yang dikembangkan oleh beliau ini orangnya gitu ya. Ini merupakan pengembangan dari C language ya. Akan tetapi memungkinkan kita untuk membuat program C style. Jadi C style menggunakan scanf, misalkan printf gitu ya. Masih bisa, dan juga bisa menggunakan C style itu adalah prosedural dan OOP style, object oriented style ini. Maka ini sering disebut sebagai bahasa yang hibrid gitu ya. Diciptakan tahun 80-an, jadi sudah cukup lama dan seterusnya ya. Oke, intinya itu sekarang untuk menggunakan C++ kita perlu yang namanya IDE ya. Integrated Development Environment. Ini apa? Ini software aplikasi untuk ya secara komprehensif memfasilitasi untuk membuat program untuk mengembangkan software gitu ya, yang terdiri dari ada editornya untuk editor program gitu ya, ada compilernya di dalamnya gitu ya, khususnya yang untuk C++ ya, debugger untuk mencari kesalahan dan seterusnya, ada graphical user interface, ada interface-nya yang memudahkan programmer untuk melakukan itu semuanya gitu ya. IDE ini cukup banyak. Untuk C++ ada dev C++, bisa di-download di alamat ini, CodeBlocks, kemudian ada VS Code, ya, ada Genie, ada NetBeans C++ IDE ya. Mungkin masih ada yang lain gitu ya. Jadi orang bermain menyelesaikan permasalahan dengan C++ itu bisa melalui IDE yang berbeda-beda, atau bisa menggunakan IDE C++ online gitu ya. Online itu tidak perlu harus download aplikasi, tapi cukup melalui browser gitu ya. Ada CPP ya, C++.sh ini IDE1 gitu ya, IDE1 gitu. Online GDB dan seterusnya ya. Mungkin ada yang lain lagi. Ya ini beberapa tampilan aja secara cepat. C++ seperti ini, kode blok mirip-mirip juga kan ya, tergantung versinya juga. Ada C++ gpp.sh shell itu seperti itu. Kemudian IDE1 dan seterusnya. Ini online GDB secara online. Di sini ada browsernya. Yang ini tadi juga IDE1 ya. Nah ini juga yang online
seperti itu. Kita sekarang akan masuk ke program pertama ini ya. Program pertama kita C++ itu seperti ini. Ada include IO stream gitu ya. Ini wajib ada begitu karena kita akan minimal program itu harus ada output cout, ada input cin nanti. Ya, wajibnya output saja. Inputnya kalau nggak ada input tentunya nggak ada ya, data ada tapi tidak bisa dimasukkan melalui keyboard gitu ya, langsung di program. Kemudian ada yang main di sini, ada using namespace dan seterusnya. Nah, ini tanda hash ini adalah untuk preprocessor directive ya. Kita nanti akan banyak menggunakan include jika akan menggunakan perintah-perintah library yang kita kendaki ya. Ada stdio, std library dan seterusnya. std yang lain. Nah, ini using namespace space-nya adalah std, ini adalah kita memanggil standar C++ library gitu ya. Kalau tidak pakai ini nanti harus memberi std pada perintah ya, cout, cin seperti itu. Daripada seperti itu kita bilang saja menggunakan namespace std gitu. Kemudian ada main function, ini fungsi utama daripada program itu seperti itu. Ini outputnya menulis apa adanya. Ini program C++ pertamaku. Return 0 adalah kembali untuk karena ini fungsi maka harus fungsi dengan nilai integer, harus kita kembalikan dengan return 0. Ini untuk menunjukkan tidak ada permasalahan apa-apa, nanti tidak ada kalau ada error maka ya tentunya akan mengembalikan nilai yang berbeda ya. Ini hanya keterangan aja, ada command line, nanti kita akan membuat slash gitu ya. Itu untuk komen saja, ini keterangan dari program. Kemudian headernya tadi ada include. Selain IOStream ada stdio, misalkan memainkan perintah seperti scanf, printf ya, catch-char dan seterusnya. Ini menggunakan header gitu ya. .h ini header ya. Masih banyak header macam-macam. Itu tidak perlu khawatir, nanti pelan-pelan jika kita menggunakan sebuah perintah kok tidak ada atau tidak diketahui, maka kemungkinan harus di-include header tertentu begitu. Kemudian using namespace tadi sudah ekspresi untuk memanggil standar library. Kemudian main function sudah saya jelaskan tadi. cout ini program C+ pertamaku. Lain ini adalah statement standar output C++. Setiap perintah tentunya diakhiri dengan semikolon gitu ya, titik koma. Return 0 merupakan return statement ya, menyebabkan ya tadi sudah saya jelasin, untuk menandakan bahwa program berjalan sesuai ekspektasi tanpa adanya error ketika dieksekusi. Oke, sekarang kita masuk ke tipe data ya, nanti harus pakai variabel tentunya. Ini dari sisi struktur data. Kita tahu bahwa untuk membuat program tentunya perlu data ya, jelas. Dan data itu mempunyai jenisnya, mempunyai tipe ya. Nah, tipe data ada yang kita tahu harus ada jangkauan nilainya, kita harus tahu jangkauan nilainya. Numerikah atau non numerik dan seterusnya, dan ukuran memorinya ini juga sedikit harus tahu karena untuk efisiensi penggunaan memori. Dalam konteks pemrograman efisiensi cukup penting baik waktu maupun memori. Pada C++ ada dua tipe data. Dasar adalah tipe data yang dapat langsung dipakai ya, tipe data primitif ya. Dasar, kemudian tipe bentukan dibentuk oleh tipe dasar ya. Ya, nanti kita akan belajar itu, salah satunya ada array gitu ya. Kemudian struct. Kemudian tipe dasar itu ada ya beberapa, mungkin tidak, tapi golongannya ada golongan bilangan bulat integer, ada logika boolean gitu, ada karakter, ada bilangan real ya, jenisnya float atau double dan seterusnya, dan string gitu. Nah, tiga yang pertama ini sering disebut sebagai tipe ordinal karena ya ada suksesor atau predesesornya ya, bisa diubah dalam bentuk nilai integer nanti ya. Karakter itu misalkan A berapa itu.
itu ada. Ini beberapa tipe dasar. Jadi di sini ada char, itu 1 byte ukurannya. Ya, kemudian ada yang sign, ada unsigned. Ini keterangannya. Kalau kita yang tidak pakai tanda itu berarti unsigned, itu lebih yang positif saja, seperti short in ini 2 byte ya. Kalau 2 byte 16 bit ya hanya bisa 2 pangkat 16, 0 sampai 6535 ini ya. Tapi kalau ada negatif maka dibagi 2 seperti itu. INT itu 4 byte, ada long INT juga 4 byte. Yang paling panjang ada long itu 8 byte. 8 byte itu sudah 64 bit, itu 2 pangkat 64 ya, segini nih ya. Nah, untuk unsigned, kalau ada tandanya dibagi 2 seperti itu. Kemudian bilangan bulat itu ada operasinya, operator yang kita gunakan plus minus kali, kemudian pembagian bulat. Pembagian bulat ini 7 dibagi 2 ya 3 ya, bukan 3,5 kalau untuk bilangan bulat golongan integer tadi. Kemudian modulo sisa hasil bagi atau ya modulo. Kemudian boolean ini tipe dasar yang nilainya true atau false gitu ya. Operatornya bisa not pakai tanda seru and dan or, ini seperti itu XOR. Kemudian karakter, ini karakter mungkin sering banyak pakai karakter di sini. Yang perlu diingat ada karakter angka 0 itu nilainya 48 ASCII-nya. Kita bisa mengisi variabel karakter dengan angka 48 berarti nilainya 0. Kalau 491 dan seterusnya. Kalau A besar 65, B besar 66 dan seterusnya. A kecil 97, B kecil berarti 98 dan seterusnya ya. Operasinya ya karakter bisa sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, bisa ya. Kemudian yang bilangan real itu ya menggunakan gitu ya, 10 pangkat dan seterusnya. Ini bilangan pecahan. Operatornya plus minus kali bagi pembagian real ini. Kemudian jenisnya ada float, double, long double, ini tergantung ukuran size-nya ini ya. Dan ketelitian desimalnya ini. Di sini bisa 6 digit, 15 digit, 19 digit. Dengan jangkauannya bisa 10 pangkat berapa di sini ada. Ya. Seperti itu secara garis besar. Ukurannya semakin besar ya tentunya bilangannya bisa semakin besar dan semakin teliti gitu ya. Kemudian untuk string itu ya deretan karakter gitu. String itu ya ini merupakan tipe data dasar yang isinya sebetulnya address gitu ya. Dan string itu bisa dilakukan plus gitu ya, untuk menyambung 2 nilai string dan seterusnya itu. Secara umum seperti itu, tapi nanti ada input function ya, fungsi-fungsi yang khusus untuk operasi daripada perbandingan string seterusnya itu. Kita harus belajar ke sana juga. Kemudian tipe bentukan yang tadi saya katakan, tipe yang diberikan sendiri oleh programmer ada 2 macam ya. Tipe dasar yang diberi nama baru lah. Misalkan kita ingin membuat type def int bilangan itu ya, sehingga int sekarang diganti bilangan. Tapi orang jarang melakukan seperti ini. Ada juga tipe bentukan array, larikan, atau struct, record atau rekaman seperti itu. Kemudian satu lagi mungkin sudah biasa, ini nama identifier. Nama itu identifier atau pengubah variabel. Ada konstanta, ada tipe bentukan, itu nanti memerlukan nama ya. Nama fungsi juga gitu ya. Kita nanti ya mikir gitu ya. Oh ini pakai nama apa ya? Kalau bisa nama itu sesuai isinya. Kalau membuat variabel umur ya usia atau umur, nama name atau nama begitu. Speknya seperti itu. Kemudian aturan penamaan saya kira secara umum hampir semua bahasa pemrograman sama. Diawali dengan huruf, tidak boleh menggunakan list word, keyword yang ada di C++ tentunya.
Huruf besar dan kecil ini case sensitif ya. Berbeda dengan pemrograman Pascal misalkan, itu tidak case sensitif. Kemudian nama tidak boleh mengandung operator ya, plus, minus, kali, bagi dan seterusnya, tidak boleh tanda baca, spasi dan seterusnya ya. Jadi pakai aja simbol-simbol yang lain, masih banyak. Variabel adalah suatu identifier non standar, artinya yang kita buat sendiri, yang tidak ada di C++. Nilainya tentunya bervariasi, nilainya berubah-ubah ya, tidak tetap. Variabel ya di sini artinya ya sepertilah pada variabel pada aljabar seperti itu. Dalam C++ ini harus didefinisikan terlebih dahulu ya pada umumnya gitu ya. Pada sebuah program harus dideklarasikan dulu. Ketika variabel didefinisikan, maka tipe data juga harus dispesifikasikan. Memorinya tentunya akan dialokasikan sesuai dengan tipe yang digunakan, seperti itu. Nah, ini contoh aja deklarasi, bisa menggunakan bentuk secara umum, tipe data, spasi, identifier. Seperti ini, float my number misalkan. Jika lebih dari satu, misalkan tipe data bisa 1, 2, 3 gitu, ABC seperti ini bisa. Atau jika beberapa yang berbeda seperti ini, integer A, kalau beda lagi float my number seperti itu. Bisa campuran, tapi kalau sama bisa dijadikan satu seperti itu. Kemudian deklarasinya ya ada unsigned, short, in dan seterusnya, nanti pelajari tipe data. Kemudian ada sign int atau int saja seperti itu, ini dianggap sebagai sign int ya, untuk mempersingkat. Kemudian nilai besaran ini, nilai dari tipe data ini, misalkan kita bisa mengisi int a sama dengan 0 atau dengan cara seperti ini ya, memberi nilai awal. Atau kalau kita mau konstanta, ini tidak boleh dirubah, tetap nilainya di dalam semua program, itu dengan hashtag ini seperti ini, define p misalkan sekian, new line itu ya, kita bisa menggunakan seperti itu, atau const seperti ini ya. Kemudian pengisian variabel yang pertama bisa secara langsung gitu ya, A sama dengan 5, A sama dengan B gitu juga boleh, atau dengan menggunakan perintah cin ini ya, c input. Jadi untuk membaca sebuah variabel dari keyboard, maka kita bisa pakai cin, ini variabel inputnya apa, cin A, B, C, kalau ada 3 bisa menggunakan simbol seperti ini. Kemudian ya ekspresi itu ya kumpulan operan-operan ya, operannya itu bisa berupa bilangan atau konstanta, variabel dan lain-lain, yang bersama dengan operator membentuk sebuah ya bentuk aljabar atau menyatakan suatu nilai. Ada 2 jenis ekspresi ya. Ekspresi numerik aritmatik ini yang banyak digunakan, misalkan b kuadrat min 4ac dibagi 2a, ini bentuk ekspresinya menggunakan operator. Di sini ada ABC, ini adalah bilangan ya, variabel penilai numerik, entah tipenya integer atau float dan seterusnya gitu ya. Nanti ada di sini perlu dikurung karena misalkan bagi dan kali itu mempunyai peringkat yang sama gitu ya, prioritas yang sama, maka kalau tidak pakai kurung 2a-nya ini, maka nanti dibagi 2 dulu baru kali A, seperti itu. Kemudian ya ekspresi yang kedua, ekspresi boolean ini ya tentunya menghasilkan nilai false atau true ya. Ya seperti ini, upah lebih kecil 1000 ya, ini nilainya false atau true. Jika upah lebih kecil 1000, nanti kita menggunakan seperti itu. IPK lebih besar 30 dan seterusnya, ini level sama dengan 10. Ini contoh ekspresi boolean yang nilainya, kalau yang tadi mempunyai nilai bisa bilangan numerik, yang ini nilainya true atau false. Kemudian sekarang ya cout, variabel cout sudah kita singgung tadi, sudah kita gunakan. Cout itu bisa menuliskan variabel, sebuah variabel gitu ya, atau ada keterangan ini dalam
tanda petik double ini, luas lingkaran sama dengan luas. Ini seperti itu formatnya itu. Titik koma. Ikuti saja ini karena formal language, maka jika ada yang tidak sesuai tentunya ada error di situ, syntax error. Sekarang kita masuk ke struktur program gitu ya. Yang pertama jelas ini yang mungkin jarang disinggung adalah struktur runtunan atau sequence, bahwa sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi ya. Tiap instruksi dikerjakan dengan urutan penulisan. Jadi urutan instruksi ini menentukan. Jadi sebagai contoh misalkan masuknya runtunan itu ya bahwa program itu disusun paling atas, bawahnya seperti ini, nanti menentukan urutannya ini tidak bisa seenaknya begitu ya. Contohnya yang di sini misalkan temp sama dengan A sama dengan B sama dengan temp. Ini untuk menukar. Perhatikan urutan penulisannya. Nggak bisa saya balik A sama dengan B dulu, temp sama dengan A, terus B sama dengan temp, atau B sama dengan temp dulu, dan seterusnya kayak gitu. Ini nggak bisa seenaknya. Artinya nilainya bisa berubah, bisa berbeda ya, kalau kita balik urutannya. Kalau beberapa ini mungkin masih sama, kalau ini mungkin dibalik nggak apa-apa begitu, tapi tidak semuanya seperti itu. Oke, struktur kontrol yang lain adalah decision atau keputusan gitu ya. Keputusan itu ya secara membutuhkan gitu ya. Jika ada persyaratan kondisi-kondisi tertentu, misalkan kondisinya apakah X lebih besar Y atau M sama dengan N, atau K modul 4 sama dengan 0, apa tidak, false, dan seterusnya. Ini kondisinya nilainya true atau false, merupakan ekspresi boolean. Nah, kalau satu kasus, satu kondisi atau satu kemungkinan itu bentuknya kita pakai if saja, if kondisi aksi titik koma gitu. Jadi contoh program di sini misalkan bill itu bilangan integer, masukkan sebuah bilangan cin bill. Jika bill modulo 2 sama dengan 0, maka kita tulis bilangan yang dimasukkan bill itu adalah bilangan genap. Sudah, itu aja satu kemungkinan. Nah, kalau ganjil gimana? Nggak ada, harus pakai else. Itu adalah dua kasus bentuknya if else. If kondisi aksi statement titik koma, ada titik komanya di sini. Else aksi yang kedua maksudnya ini, aksi 1, aksi 2. Contohnya di sini genap, else ganjil, seperti itu. Yang 3 kasus atau lebih bisa menggunakan bentuk ya gabungan if else seperti ini. If kondisi 1 aksi 1 else, if kondisi 2 aksi 2 else, if kondisi 3 aksi 3 else, if kondisi 4 dan seterusnya sampai aksi ke n. Seperti itu untuk kasus yang lebih dari 2 tadi, bisa 3 dan seterusnya. Jadi contohnya misalkan masukkan bilangan ini nilai ya, CI nilai, ini ya sudah ada. Terus jika nilainya lebih besar 80, maka nilai sama dengan A. Jika tidak, maka dicek, berarti kurang dari 80. Besar 65, nilainya B. Jika tidak, else. Jika nilainya lebih besar 80, maka C. Dan seterusnya di sini. Nah, ini bisa if else seperti itu. Jadi ini memang kasusnya kasus banyak kemungkinan begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk mempersingkat yang bertingkat-tingkat tadi, bisa menggunakan switch ini ya. Switch bentuknya adalah switch sebagai berikut ini. Switch nama variabel, ada nilai 1, nilai 2, aksinya apa. Di sini ada break untuk memutus gitu agar pilihannya ini saja, tidak ke bawah-bawah begitu ya. Kemudian kalau tidak ada yang memenuhi, ada defaultnya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan ini ada konversi nilai, masukkan sebuah bilangan nilai angka, lalu nilai angka dibagi 10 ya, ini misalkan 100 ya, nilainya 100, ini dibagi 10. Jika 10 ini dikosongin, berarti 10 dia akan mengerjakan, karena nggak ada break, dia akan mengerjakan kasus 9. Nah, pada kasus 9 maka nilainya A, jadi 9 dan 10 nilainya A. Setelah itu break tidak akan ke bawah. Tapi misalkan dibagi 10 kok nilainya 8,
Ini pembagian bulat ya. 8 di sini nggak ada perintah apa-apa, dia akan mengerjakan 7 pasti. 7. Nah, sehingga 7 dan 8 ini nilainya pi. Ya. 6 dan 5 nilainya C, 4 dan seterusnya ini. Nah, kalau tidak ini semua berarti masukkan nilainya salah begitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah switch ya, perulangan yang kondisional ya, yang bisa banyak tadi. Sekarang kita masuk ke statement control atau struktur kontrol perulangan. Ini sering digunakan karena komputer itu dimanfaatkan untuk mengerjakan sesuatu yang diulang-ulang. Nah, maka untuk menangani data yang banyak ini perlu perulangan. Maka secara umum ya, perulangan itu ada inisialisasi nilai, kemudian awal pengulangan, kemudian ada perintah-perintah yang diulang, kemudian akhir pengulangan dan terminasi, selesai gitu ya. Ada 3 macam ya. Kalau kondisional tadi juga ada keputusan tadi, ada 1 cabang if else, switch gitu ya. Nah, di sini ada 3 juga, for, while, do while. Apa itu for? Perulangan for itu bentuknya ini cukup bagus di dalam C atau C++ ini. Ini ya sebetulnya mirip dengan while juga, ada ya, sebaiknya kasih tipe data di situ, ada variabel pencacah di situ, kasih nilai awal. Nilai awalnya berapa dia, perlu nilai awal. Lalu ada kondisi. Kondisinya biasanya berkenaan dengan pencacah ini nilainya sampai berapa begitu. Lalu ada operasi pencacahnya itu mau ditambah, dikurang, atau dibagi, atau diapa, bebas, pokoknya dirubah, untuk merubah dengan operasi-operasi tertentu gitu. Jadi sebagai contoh seperti ini, int i sama dengan 1 nilai awalnya, lalu selama i nya lebih kecil sama dengan n nya sudah tertentu mestinya, maka i++ berarti ini diulang sebanyak 1, 2, 3, 4 sampai n untuk menentukan faktorial. Ini bisa bentuknya macam-macam ya. Min bentuknya seperti ini. Mulai dari n selama i lebih besar 1, i berkurang. Ini bisa bertambah, bisa berkurang, atau operasinya bisa bebas. Tidak harus integer, bisa float dan seterusnya ya. Seperti itu perulangannya. Contoh nanti sudah tadi ya. While sekarang, while perintah perulangan yang kedua. Bentuk struktur while seperti ini. While kondisi, ada kondisinya dalam kurung ya, bahu aksi perintahnya ini. Kalau banyak pakai kurung awal seperti ini. While itu selama ini true, maka kerjakan perintahnya, faktorial kali ini kerjakan. I nya diawali faktorial, diawali 1, i nya 1, selama lebih kecil n ya. Kalau pakai while seperti ini bentuknya. Sini ada i++ seperti itu. Oke, yang ketiga adalah do while. Do while ini bentuk umumnya seperti ini. Do, kerjakan aksi ini, perintah-perintahnya. Kalau lebih dari 1 ya pakai kurung awal, kurung buka tutup. While kondisi. Jadi perbedaan while dengan do while. While itu dicek dulu kondisinya di depan. Kalau do while aksi harus dikerjakan dulu baru kondisinya diketahui, misalkan seperti itu. Jadi ceknya belakangan begitu. Contohnya seperti ini, while-nya di belakang seperti ini. Kalau untuk kasus seperti ini masih sama. Jadi untuk penggunaannya, jika kondisinya ini menunggu dari perintah di dalam ini, blok perulangan ini, sekali minimal dikerjakan kalau ini. Kalau yang while bisa tidak sama sekali dikerjakan itu, karena langsung false. Kalau di sini pasti sekali dikerjakan, nanti kalau ini false selesai. Kalau true diulangi lagi seperti itu. Nah, sekarang terakhir tentang tipe data array ini yang cukup penting untuk menangani, untuk memanipulasi data yang banyak ini ya, tapi tipenya sama. Jadi array ini merupakan tipe terstruktur. Kalau kita menangani data yang banyak, tapi tipenya sama, kalau tipenya macam-macam nanti ada struct gitu ya. Kemudian deklarasinya ya tipe datanya apa, misalkan int, nah,
float, double atau string dan seterusnya, nama variabel array. Kemudian kurung siku ini buka tutup, sini banyaknya indeks atau banyak datanya berapa. Contoh int nilai kurung siku 100. Berarti akan tersedia indeks mulai dari 0, ini 0 dipakai ya 0 sampai 99. Ya, jadi ada 100 lokasi, 100 elemen daripada array ini. Untuk menyimpan data 100 ini sangat efisien menggunakan nilai daripada menggunakan 100 variabel gitu ya. Ini dan prosesnya nanti untuk proses searching, sorting itu cukup mudah menggunakan array. Contoh program array di sini. Ya. Masukkan banyak data ini, tulisan aja, kemudian cin n, lalu kita bisa mendeklarasikan array setelah tahu banyaknya data. Ini lebih bagus seperti itu. Sehingga pesannya karena kalau 100 ya fix 100, nggak bisa tambah lagi gitu ya. Nah, walaupun di sini tidak bisa tambah lagi, tapi kalau butuhnya 100 tadi ternyata butuhnya 1000, ya nggak bisa ya. Tapi kalau di sini 1000 mintanya n 1000, nanti pesannya 1000, kalau n-nya 10 ya 10, n-nya 2 ya 2. Ini sesuai, minimal lebih baik deklarasinya setelah n-nya, setelah banyak data diketahui. Setelah itu di sini ada perulangan. Kita masukkan datanya satu-satu pakai cin ini, nilai i. Sum sama dengan sum plus nilai ini menjumlahkan, atau mudahnya ditulis sum plus sama dengan nilai i juga bisa. Ini banyak operasi-operasi operator-operator dalam C secara umum yang merupakan gabungan itu ya, plus sama dengan misalkan. Kemudian rata itu rumusnya adalah sum dibagi n, tapi harus di floatkan dulu karena ini integer ya. Integer nanti kalau dibagi integer hasilnya pembagian bulat, berarti tidak bisa pecah, nanti salah ya rata-ratanya, maka harus pakai float, sumnya di float baru dibagi n. Kemudian di sini ada salah satu contoh algoritma menentukan maksimum dari n data itu. Maksimum di set nilai pertama ya, array pertama 0, min juga 0. Jadi jika dari 1 sampai n, ini 0-nya sudah tidak dipakai sampai n ya, bukan sampai dengan n sampai dengan n-1 ya. Jika nilai i lebih besar max, melebihi max, maka max-nya di set baru yang lebih besar tadi ya. Untuk min, jika nilainya lebih kecil min, maka min-nya dirubah. Kalau ada yang mengecili dirubah, kalau ada besar max-nya dirubah. Ini bisa pakai else, bisa tidak ya. Nah, seperti itu saja. Kemudian ditulis max-nya berapa, max, min-nya berapa, ratanya berapa. Itu contoh saja program menggunakan array. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.